itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu terbebas dari satu hutang konsumtif, ya. Jadi terbebas dari hutang konsumtif. Seseorang yang mengalami kemandirian finansial itu harus terbebas dari hutang konsumtif tersebut, ya. Nah, kita harus bisa membedakan hutang konsumtif dengan hutang produktif. Ya, jadi kalau seandainya kita belum terbebas dari hutang produktif, mungkin karena untuk modal usaha, atau Anda setelah mempertimbangkan faktor kemampuan untuk melakukan angsuran, ya, Anda memberanikan diri untuk ambil KPR, ya, sampai 25 tahun katakan, tapi tentunya dengan perhitungan, ya, angsurannya, cicilannya Anda punya kemampuan untuk melunasi sampai dengan 25 tahun. Nah, itu adalah hutang produktif. Apalagi kalau hutang usaha, ya. Tapi kalau Anda hutang panci, ya, kan ada tuh arisan panci harga sampai 50 juta. Nah, itu adalah hutang konsumtif. Seseorang yang masih punya hutang konsumtif itu sebenarnya sebuah kondisi di mana dia belum bebas, ya, dia belum mandiri secara finansial. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah Anda memiliki sumber penghasilan pasif. Jadi seseorang yang dikategorikan mandiri secara finansial jika tanpa dia bekerja pun, katakan aja dia memutuskan untuk pensiun hari ini, Anda tetap bisa mempertahankan kualitas hidup, ya, katakanlah sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, sesuai dengan usia harapan hidup. Nah, Anda bisa mempertahankan kualitas hidup itu, ya, dari penghasilan pasif. Oke, tanpa Anda harus aktif lagi bekerja, ada income yang bisa membiayai kualitas hidup Anda, bahkan bisa semakin hari semakin baik, ya. Anda termasuk kelompok yang mandiri secara finansial. Dan yang terakhir, ketiga, adalah terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sehari-hari, ya. Jadi jika Anda tidak harus kaya raya, ya, tidak harus punya deposito sampai miliaran, ya, tapi ketika Anda bisa memenuhi kebutuhan dan bahkan keinginan sehari-hari, ya, dan apalagi kalau yang ditambah faktor kedua tadi, ya, ada penghasilan pasif yang bisa mempertahankan kualitas hidup Anda untuk jangka panjang di usia pensiun katakan, nah, Anda mandiri secara finansial. Tapi jika tiga kondisi tadi itu tidak terpenuhi, maka sebenarnya Anda belum mandiri secara finansial. Nah, pertanyaannya, seberapa penting kita mandiri secara finansial? Ingat, tidak selamanya kita bekerja. Ada waktu di mana kita harus pensiun, ya, dan pensiun ini bukan hanya dari faktor usia, tapi bisa juga karena faktor kesehatan, faktor fisik, dipaksa untuk pensiun, ya. Kemudian yang kedua, ya, seberapa penting sih kita mandiri secara finansial? Karena tadi angka harapan hidup atau usia harapan hidup, kualitas usia harapan hidup orang Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat loh, Bapak Ibu. Ya, jadi indeksnya itu semakin hari semakin baik, menunjukkan bahwa orang Indonesia itu punya potensi umur panjang. Nah, bayangkan kalau kita pensiun di umur 60 tahun, Anda masih hidup sampai 90 tahun. Berarti Anda masih punya kesempatan 40 tahun hidup tanpa bekerja. Ya, pensiun kan? Ya, usia 61 sampai 90 itu gimana membiayai kehidupan Anda 40 tahun ke depan tanpa bekerja. Jadi penting sekali kita ini mandiri secara finansial, artinya faktor yang kedua tadi, ya, ada penghasilan pasif yang bisa membiayai usia harapan hidup Anda ke depan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, karena fakta bahwa kita menghadapi inflasi dan kondisi global yang serba tidak ada ketidakpastian global, ya, pandemi COVID itu menjadi sebuah peringatan, itu warning yang serius buat kita, ya, kondisi global yang semakin rentan, ya, tidak pasti, kemudian inflasi yang dari tahun ke tahun meningkat,
ya, dibandingkan dengan mungkin peningkatan income kita, ya. Bahkan investasi kita, kalau kita memilih investasi yang salah, kecepatan inflasi dengan kenaikan nilai investasi kita masih cepat inflasinya. Nah, bayangin, kita udah nabung 10 tahun lagi, nilai investasi kita itu masih di bawah potensi kenaikan barang, ya, kenaikan harga barang-barang. Akhirnya walaupun investasi kita sudah siapkan, tapi tetap saja akhirnya kurang, ya. Itu karena laju inflasi dan kondisi global yang tidak menentu memaksa kita untuk harus berpikir nih, gimana supaya kita ini bisa mandiri secara finansial sebelum pensiun, sebelum usia pensiun. Nah, ingat ya, pensiun itu nggak harus cuma bicara umur, memang usia pensiunnya udah jatuh tempo. Tapi ketika kita dipaksa pensiun karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, karena sakit dan sebagainya. Ya, kita sih nggak mendoakan ya kondisi itu terjadi, tidak. Kita sih pengennya sampai 10 tahun, sampai 80 tahun, 90 tahun, jika dikasih umur panjang tetap sehat walafiat. Ya, tapi banyak faktor yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mempertahankan, yaitu tadi kualitas hidup kita sampai kita mencapai usia lanjut tadi, ya. Mungkin itu Pak Dhani, semoga penjelasan singkat ini ya sebagian dari materi yang disampaikan bisa melengkapi kita semua.